Dapat 1, 2, 3. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah dikatakan kepadamu. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita saudara bahwa peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita ya adalah untuk memberikan kekuatan ya, kepada kita. Sebab kita sebagai manusia tidak bisa menghindari yang namanya kesulitan, keputusasaan, duka cita, dan berbagai macam penderitaan lainnya. Ya, tidak bisa kita. Karena sekalipun bisa, tapi tidak bisa dalam jangka waktu yang lama. Ya, karena saudara biasanya manusia kalau mengalami banyak penderitaan, ya pasti ujung-ujungnya putus asa. Ya. Dan apalagi kalau dia tidak di dalam Tuhan, bisa dapat mengakibatkan orang yang mengalami penderitaan itu akan bunuh diri. Ya. Nah, tetapi firman Tuhan, saudara, di dalam ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke surga, maka Dia mengirimkan Roh Kudus sebagai penolong dalam kehidupan kita, ya, sebagai penghibur di dalam hidup kita, saudara, bahkan mengingatkan kepada kita segala sesuatu. Nah, kita bisa melihat contoh dari Rasul Paulus, ya, dia tidak asing lagi kalau kita membaca dalam setiap suratan-suratan yang dia tulis, ya, maka kita temukan sudah ada berbagai macam penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus. Ya, ketika dia bertobat, ketika dia sudah ikut Tuhan, di mana dia banyak mengalami cambukan, ya, bahkan juga dia dapat mengalami yang namanya hukuman rajam, penjara, ya, pukulan, penderitaan, kelaparan dan segala macam, ya. Nah, akan tetapi semua itu bisa dapat dilewati, ya, apa yang dialaminya, saudara, karena Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Maka dalam setiap suratan-suratan yang dia tulis, dia bersukacita, ya, bahkan dia dapat memberikan penghiburan, ya, kekuatan kepada setiap jemaat-jemaat yang dia layani, ya. Jadi dia memberikan surat-suratnya itu, saudara, kepada jemaat yang ada di Efesus, yang ada di Filipi, yang ada di Tesalonika, yang ada di kitab Kolose dan semuanya, saudara. Itu semuanya berisikan tentang semangat, memberikan isinya tentang, saudara, supaya mereka tetap bersukacita. Kendati pun waktu dia menulis itu, saudara, ya, dia bukan ada di tempat yang nyaman, dia bukan ada di tempat yang bagus, tetapi, saudara, dia sedang mengalami penderitaan, dia sedang mengalami penjara, dia sedang mengalami aniaya. Tapi kenapa bisa semua itu dilakukannya? Kenapa dia bisa dapat bersukacita? Nah, saudara, rahasianya adalah karena Roh Kudus yang memberikan kekuatan baginya. Nah, seperti Paulus, kita pun juga, saudara, akan memiliki Roh Kudus, ya, di dalam kehidupan kita. Jika Roh itu memenuhi kehidupan kita, saudara, maka dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan memberikan penghiburan, bahkan juga, saudara, dia akan memberikan kekuatan bagi kita, mengingatkan segala sesuatu, ya. Di situ dikatakan dalam ayat yang kita baca, mengingatkan kamu, mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Jadi firman Tuhan yang sudah kita dengar itu diajar ulang kembali oleh siapa? Oleh Roh Kudus, ya, yang mengajar kita, ya. Jadi pribadi ini, saudara, yang bernama Roh Kudus ini sebagai private bagi kita, pribadi yang mengajar, guru les pribadi, ya, begitu istilahnya, saudara, ya, mengajarkan ulang kembali. Ketika kita sudah dengar firman itu, diajarkan ulang kembali oleh Roh Kudus, ya, kepada kita, mengajarkan segala sesuatu kepadamu, mengingatkan kamu akan semua yang telah dikatakan ini. Firman Tuhan yang kita dengar itu, ya, diingatkan kembali oleh Roh Kudus. Untuk apa, saudara? Untuk kita bisa dapat memahaminya, untuk kita bisa dapat mengingat, ya, untuk kita bisa dapat
memiliki kekuatan. Lewat firman Tuhan itu saudara, maka firman itu memberikan kekuatan. Jadi gambaran firman itu sudah adalah roti, ya. Jadi di dalam bait suci Musa, tabernakel Musa, itu ada roti, ya, ada meja roti sajian. Nah, itu roti itu sudah harus diganti setiap pagi oleh imam yang bertugas. Nah, sudah roti itu lambang apa? Firman Tuhan, makanan bagi kehidupan kita, ya. Sehingga saudara kita bisa dapat kuat secara rohani. Ya, kenapa? Karena firman itu sudah adalah ilham dari Roh Kudus, ya, yang memberikan kekuatan bagi kita. Jadi ketika Roh Kudus ada di dalam diri kita, Dia akan memberdayakan kita untuk kita bisa dapat berjalan bersama dengan Tuhan, walaupun kita mengalami kesulitan, mengalami tantangan, mengalami pergumulan dalam hidup kita, saudara. Sehingga Dia yang memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Dia memberikan sukacita di dalam kehidupan kita, saudara. Sehingga kita bisa dapat berjalan bersama dengan Tuhan. Kita bisa dapat mengalami pertumbuhan iman. Kenapa, saudara? Karena ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Kita tidak akan bisa mengalami pertumbuhan iman tanpa ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Sebab Roh Kudus itulah yang akan mengajarkan kita ulang ketika kita dengar firman Tuhan dalam ibadah, ketika kita dengar firman Tuhan di dalam persekutuan kita, saudara. Ketika kita membaca firman Tuhan, maka sudah Dia yang mengajarkan kita, ya. Nah, saudara, dalam situasi apapun, Roh Kudus itu akan membantu kita mengendalikan setiap pikiran kita, mengendalikan hati kita, jika kita bisa dapat mampu untuk bersyukur, jika kita bisa dapat mampu untuk bergantung dan berharap kepada Tuhan. Nah, bahkan juga saudara, kalau jika ada hal-hal yang menyesatkan pun, ada hal-hal yang memutarbalikkan firman Tuhan, nah, Roh Kudus itu sudah akan bekerja untuk mengingatkan kepada kita bahwa kita tahu bahwa mana yang benar, ya, mana yang menyimpang, mana ajaran yang benar, mana ajaran yang salah. Karena hari-hari ini, saudara, ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang serupa tapi tak sama, ya kan? Sama seperti ada kayak gambar-gambar anak-anak TK itu, saudara, ya. Coba cari perbedaan 10 perbedaan dari gambar ini, ya, kan begitu, saudara, ya. Kalau dilihat secara sepintas, wah, gambarnya sama, tapi ada 10 perbedaan dari kedua gambar, gambar kiri, gambar kanan, nah, kan begitu, ya. Maka anak-anak TK itu akan cari mana yang beda, begitu, saudara, ya. Jadi firman Tuhan juga begitu hari-hari ini, saudara. Sepintas sepertinya sama, mengajarkan tentang firman Tuhan, mengajarkan tentang kebenaran, tetapi jika disimak, jika dilihat, jika diperhatikan, jika ditelusuri, maka ada perbedaan yang mencolok, ya, antara ada kebenaran, ya, dan ada kepalsuan, ya. Jadi, saudara, kita mesti hati-hati. Tanpa ada Roh Kudus, kita akan mudah saja menerima, ya, mana yang namanya sepanjang itu firman Tuhan, yang berbau firman Tuhan, ya, kita telan aja, dari kita begitu, saudara, ya. Karena itu firman Tuhan itu, saudara, akan mengingatkan kepada kita. Jadi Roh Kudus yang akan mengendalikan pikiran kita, hati kita, ya, termasuk ketika kita dengarkan firman Tuhan. Nah, saudara, yang terakhir, firman Tuhan itu, peranan Roh Kudus itu, saudara, memberikan penghiburan, ya, di dalam kehidupan kita, saudara. Penghiburan itu mengalir dari pikiran kita, hati kita, tubuh kita, saudara, ya. Jadi kita mengalami penghiburan yang dari Tuhan. Jika dalam keadaan tantangan pun, di dalam keadaan kesulitan pun, hati kita bisa damai sejahtera. Bagaimana bisa itu terjadi? Nah, secara manusiawi, ya, secara logika tidak bisa. Itu sebabnya seperti Jumat lalu yang saya sampaikan, saudara, mengatakan bahwa dunia tidak mengenal Roh Kudus. Dunia tidak tahu apa itu Roh Kudus, ya. Karena memang nggak bisa masuk di dalam pikiran mereka, di dalam logika mereka. Bagaimana bisa, ya, orang yang dalam kesulitan bisa mendapat penghiburan,
Yang menghibur bukan manusia, tetapi Roh Kudus yang berikan penghiburan, ya, di dalam kehidupan kita. Sehingga saudara, dia selalu pribadi ini, Roh Kudus ini selalu siap siaga menghibur kita, ya, menghibur kita, bahkan juga di saat kita membutuhkan, ya, kasih Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, saudara, dalam segala situasi dan kehidupan, kita boleh dapat melihat anugerah Tuhan, kasih Tuhan, ya, di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, di momen kenaikan Tuhan Yesus yang kita peringati semalam, saudara, ya, janji Tuhan, dia akan memberikan Roh Kudus bagi kita. Mari kita minta itu, supaya Roh Kudus tinggal dalam hidup kita semua. Ya, seperti saya sampaikan cuma lalu bahwa Roh Kudus itu sudah akan turun karena semua orang, mulai dari anak kecil, ya, sampai umum. Ya. Tuhan mau memenuhi kehidupan kita dengan Roh Kudus, supaya kita dipimpin hidup kita, supaya kita bisa dapat teratur jalan kita, pikiran kita, hati kita, bahkan juga setiap langkah kita itu diatur sepenuhnya oleh Roh Kudus, sehingga hidup kita tidak suka-suka kita lagi, tapi Roh Kudus yang mengendalikan semua hidup kita. Dia yang mengatur seluruh kehidupan kita. Sehingga hidup kita bukan kita lagi yang pimpin, tapi Roh Kudus yang memimpin seluruh hidup kita. Tanda orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia akan berbahasa, ya, roh di dalam hidup kita. Ya. Gereja tidak mengajari untuk kita bagaimana caranya berbahasa, tapi Roh Kudus itu akan mengaruniakan kepada kita bahasa yang baru, bahasa rahasia yang dimana Tuhan yang tahu. Kita juga tahu, ya, tapi Tuhan yang tahu. Sehingga yang kita ucapkan itu, saudara, adalah pengagungan, ya, kepada Tuhan, pemujian kepada Tuhan, saudara. Nah, itu, saudara, mari kita mau memberi diri kita, saudara, untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga kita memiliki akses yang tidak terbatas untuk menerima anugerah Tuhan, untuk menerima kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagai ayat yang terakhir kita sama-sama baca dalam Mazmur 36, ya, ayat yang ke-10, satu ayat saja saudara, kita akan sama-sama baca dalam Mazmur 36, ya, ayat yang ke-10. Dapat, saudara? Sama-sama kita baca. Ada kata sebab padamu. 1, 2, 3. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Ya, jadi kata sumber hayat itu bicara tentang kehidupan. Ya, kehidupan di sini sudah bicara tentang kehidupan jasmani dan juga kehidupan rohani kita. Jadi pada Tuhan ada sumber hayat. Jadi sumber, dialah sumber untuk kebutuhan kita. Dialah sumber untuk keperluan kehidupan kita, saudara. Jadi tanpa Roh Kudus kita tidak menemukan sumber itu, saudara. Kita mencari dari dunia ini, kita nggak akan dapat, saudara. Sebab apa yang ditawarkan, diberikan oleh dunia ini, saudara, terbatas hanya untuk tubuh saja, tapi dia tidak dapat menyentuh jiwa dan roh kita. Nah itu, saudara, kita datang kepada Tuhan, kita meminta supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebab pada Tuhan ada sumber hayat, ada sumber kehidupan, ya, yang memenuhi kehidupan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Ya, mari kita sama-sama pakai puji, kita nyanyikan kembali lagu kita dengan roh yang hidup pada hidup kita. Haleluya. Roh yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu.
Tinggal dalam hidup kami. Sebab padamu ada sumber hayat, ada sumber kehidupan yang kami butuhkan Tuhan, untuk jasmani kami dan juga untuk rohani kami. Roh Kudus, Roh penolong, Roh penghibur, tinggallah di dalam kehidupan kami. Kami buka hati kami Tuhan, untuk Roh-Mu berdiam dan tinggal dalam hidup kami, untuk memimpin seluruh kehidupan kami, untuk mengatur seluruh kehidupan kami, bahkan untuk menertibkan kehidupan kami, supaya kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak, supaya kami jangan mengambil tindakan menurut pikiran kami, ataupun menurut perasaan kami, ataupun menurut hati kami. Tetapi Roh Kuduslah yang mengambil keputusan untuk setiap kami melangkah, sehingga kami boleh berjalan dalam kebenaran. Kami tidak melangkah berjalan dalam dosa dan kedagingan, tapi kami berjalan dalam kehendak. Kami butuh Roh-Mu Tuhan untuk mengajarkan kami sebagai private bagi kami Tuhan, mengajarkan secara pribadi firman kebenaran itu, sehingga kami boleh dapat bertumbuh, kami boleh dapat berakar di dalam Engkau, kami boleh dapat menjadi pribadi yang semakin dewasa di dalam Tuhan, di dalam pengenalan akan Engkau Tuhan. Roh-Mu yang mengingatkan kami dalam segala sesuatu, bahkan juga Roh Kudus yang memberikan penghiburan bagi kami, sekalipun kami mengalami pergumulan, tantangan, penderitaan dalam hidup kami, tapi Roh-Mu yang kudus itu memberikan penghiburan bagi kami, sehingga kami boleh dapat melewatinya dengan ucapan syukur. Kami boleh dapat melewatinya dengan sukacita, karena Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami. Tanpa Roh-Mu kami tidak akan bisa Tuhan melewati setiap tantangan dalam hidup kami. Tanpa Roh-Mu kami akan mudah sekali untuk bersungut-sungut. Kami akan mudah sekali untuk kecewa. Sebab itu Tuhan, kami butuh kuasa. Kami butuh Roh-Mu Tuhan. Kuasa yang adikodrati itu memenuhi kehidupan kami. Memenuhi kami Tuhan. Memenuhi kami Bapa dengan kuasa. Kami sambut dan kami buka hati kami untuk Roh-Mu Tuhan tinggal dalam hidup kami. Kami memberikan ruang yang sepenuhnya untuk Roh-Mu Tuhan tinggal dalam hidup kami, memimpin kehidupan kami di dalam nama Yesus, sehingga hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan. Sehingga setiap dosa-dosa warisan yang masih ada di dalam hidup kami, yang masih melekat, itu boleh terlepas, itu boleh terbuang dari hati dan pikiran kami dalam nama Yesus, sehingga kami boleh menjadi ciptaan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Roh-Mu yang kudus, anugerah kami, tinggallah di dalam hidup kami, pimpinlah seluruh hidup kami ya Tuhan. Percayakan setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sudah kami dengar, sehingga kami boleh dapat, oh Tuhan, renungkan kembali, aplikasikan itu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, lewat perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kami menantikan Tuhan janji Bapa bahwa Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu hari-hari 2 kali lipat. Itu akan dicurahkan, itu akan dipenuhi dalam kehidupan kami. Dan kami percaya, kami terima Roh-Mu Tuhan tinggal dalam hidup kami, sehingga kami semua jemaat Tuhan di jemaat ini, kami semuanya boleh dapat menjadi pribadi-pribadi yang berani untuk bersaksi, untuk membawa jiwa-jiwa. Ya, kami tidak malu lagi, tapi kami boleh menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada, sehingga kegerakan besar boleh terjadi Tuhan lewat gereja Tuhan di tempat ini.
dimulai di tempat itu, sehingga Tuhan tempat tubuh ini boleh dapat digoncang bagi kemuliaan nama. Maka kami rindu orang-orang Kedar, orang-orang Lebai, boleh kami bawa datang kepada Tuhan sesuai dengan janji Tuhan bahwa Tuhan akan selamatkan suku-suku Kedar, sebab mereka pun juga adalah keturunan Abraham. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami boleh siap untuk menuai jiwa-jiwa karena Roh Tuhan tinggal dalam hidup kami, memenuhi kehidupan kami, sehingga kami menjadi saksi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam setiap doa-doa pribadi kami di rumah-rumah kami, maka juga di ibadat ini, bekerjalah Roh Kudus, penuhi kami, penuhi setiap kami Tuhan. Dan ketika kami melangsungkan ibadah, baik itu ibadah oh Tuhan di rumah kami maupun juga di ibadat ini, setiap kami boleh dipenuhi dengan Roh Kudus, setiap kami boleh dipenuhi dengan kuasa. Siapapun kami, besar kecil tua muda, oh Tuhan, Roh hinggap dalam kehidupan kami, memenuhi kehidupan kami. Terima kasih Pak. Maka siap Tuhan beri manusia yang dengan malam. Bahkan juga Tuhan selesai ibadah ini juga Tuhan, kami serahkan untuk pelatihan pujian, bahkan juga musik dan juga Tuhan kembali kami serahkan ke dalam tangan. Berkati ya Tuhan persiapan kami untuk ibadah minggu ini, biar Tuhan yang memberkati, Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang urapi kami untuk kami boleh dapat mengambil bagian di dalam lain. Satukan roh kami Tuhan, sehingga kami sehati untuk melayani Tuhan pada hari Minggu. Minggu yang kelima, oh Tuhan, di bulan Mei 2022. Kamu berkati Tuhan dan mendatangkan juga semua jiwa-jiwa dan juga jemaat untuk hati dalam ibadah kami pada hari Minggu. Terima kasih Tuhan. Bahkan kalau sebentar selesai latihan kami juga akan kembali pulang ke rumah masing-masing. Lindungilah kami, baik kami berjalan kaki maupun juga berkendara yang jauh maupun yang dekat. Tuhan sertai dan lindungilah jika kami tiba di rumah dengan selamat, dengan tidak ada kekurangan surga maupun bertemu dengan anggota keluarga kami. Maka juga Tuhan sepanjang malam ini Tuhan juga menyertai, melindungi kami dalam usaha kami, dalam hidup kami juga kami aman dalam nama. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati kami semua yang telah hadir, juga memberkati juga Tuhan setiap jiwa-jiwa juga yang melihat tayangan siapa langsung ini, dimanapun mereka berada. Tuhan jamah mereka, biarlah Roh juga memenuhi kehidupan mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan suruh kami doakan doakan kedua tangan kami. Amin, terima berkati. Mari saudara kasih Tuhan angkat kedua tangan. Katakan amin dari ucapan berkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya selalu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara kasih Tuhan pulanglah, terima dan bawa berkat yang sempurna dari Allah Bapa. Anugerah kita kasih Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dari kuasa Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita mulai malam hingga besok, bahkan sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita menjadi awal yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.